Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Mbak Nei selaku pengampu mata kuliah proses manufaktur 2, yaitu plastik injeksi. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan oleh teman-teman dari kelompok 1 dan 2. Jadi, kami bertiga akan menjawab pertanyaan yang mereka lemparkan kepada kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Oke, untuk yang dapat dilihat bahwa kami mendapatkan total 6 pertanyaan. Yang pertama dari Yola, Adinda, Mursyid, Hasbi, Akmal, dan Gias. Nah, keenam pertanyaan ini pasti berhubungan dengan materi kami sebelumnya, yaitu tentang pengaruh mold pada proses plastik injeksi. Baik, untuk pertanyaan pertama yang dari Yola adalah apa saja faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam merancang mold untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan? Baik, pertanyaannya. Nah, dapat dilihat di gambar di sebelah kanan, ini yang merupakan adalah salah satu faktor kualitas bagaimana produk tersebut dapat dibentuk. Nah, kalau kita lihat di gambar bahwa di sini ada dua perbedaan yang menjelaskan bahwa suatu tikungan atau lengkungan yang tajam itu harus dihindarkan bagi seorang engineer. Kenapa? Karena jika ada tikungan yang tajam seperti ini, nanti dapat mengakibatkan produk yang short shoot. Nah, maka dari itu harus diberikan radius supaya apa? Supaya bagian yang lengkungan tadi itu dapat terisi dengan baik. Nah, itu adalah salah satu bentuk desain bagaimana proses mold itu terjadi. Nah, tidak hanya soal bentuk dari mold, tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana volume pada produk itu dapat terisi dengan baik ya. Salah satunya dengan desain mold tadi yang begitu baik. Nah, semoga terjawab. Jadi dapat dilihat ya di bawah ini. Jadi kalau avoid itu artinya harus dihindarkan. Nah, kalau tajam ini tidak diperbolehkan, prohibited. Nah, kalau prefer nih diwajibkan. Jadi harus diberikan radius supaya apa ya? Supaya volume produk tadi terisi dengan baik. Seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan kedua, dari beberapa penjelasan tentang mold yang telah disebutkan, seberapa penting sistem pendinginan yang terdapat di dalam mold dan apa pengaruh dari sistem pendinginan yang tidak maksimal? Baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sistem pendinginan. Jadi ini berhubungan dengan cooling system yang ada pada mold itu sendiri ya. Dan apakah apa pengaruh dari sistem pendinginan yang tidak maksimal? Baik. Nah, di sini jelas bahwa ada dua tipe mold sistem cooling system yang ada pada mold. Nah, yang sebelah kiri ini disebut sebagai tradisional cooling system, yang kanan adalah conformal cooling system. Jadi kalau yang tradisional itu hanya berupa pipa-pipa yang ada pada mold, tapi tidak mengelilingi dengan baik core itu sendiri. Nah, maka pada itu banyak sekarang perusahaan yang menggunakan conformal cooling system, yaitu seperti sistem kumparan. Nah, ini adalah cooling system yang mengelilingi si core agar apa ya? Agar pendistribusian pendinginan itu berjalan dengan baik saat produksi berlangsung. Nah, apa sih pentingnya? Nah, yang pasti adalah pengendalian suhu. Jadi, sistem pendinginan ini membantu ya suhu mold itu tetap berjaga dan stabil supaya apa ya? Supaya produk yang dihasilkan itu tidak terlalu buruk. Nah, maka dari itu perlunya cooling system adalah seperti itu. Yang selanjutnya adalah waktu siklus produksi. Jadi, pendinginan yang efisien itu dapat mengurangi waktu siklus produksi dengan baik. Nah, dengan adanya cooling system dikedepankan adalah bahwa produktivitas produksi akan meningkat dengan baik. Nah, yang ketiga yang pasti adalah berhubungan dengan kualitas produk. Nah, tanpa adanya cooling system sering terjadi cacat. Nah, cacatnya apa? Ini ya, salah satunya adalah warpek atau pembengkokan, sering adanya sink mark, dan internal stress, yaitu tegangan pada produk akhir. Jadi ketika produk itu overheat, menerima panas yang berlebih,
sering terjadinya stres, tegangan. Nah, maka pada itu, dengan adanya cooling system membuat hal tersebut menjadi netral. Jadi, dengan adanya cooling system, produk akan suhunya akan terjaga dengan baik. Nah, yang keempat adalah perpanjangan umur mold. Dengan adanya cooling system, maka perawatan yang diberikan kepada mold itu berlangsung dengan baik. Kenapa? Karena yaitu tadi, kalau ada cooling system, maka suhu yang di dalam mold itu pasti baik gitu loh. Nah, untuk mengendalikannya itu pasti dengan maintenance yang baik juga. Maka dari itu perlu adanya cooling system yang sempurna juga di sana. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa pengaruh dari sistem pendinginan yang tidak maksimal? Yang pasti cacat. Ya, yang kedua waktu siklusnya yang lebih lama. Jadi tanpa adanya pendinginan yang efisien, waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan plastik itu butuh waktu yang lebih lama. Maka pada dari itu pendinginannya itu ditaruh juga pada mold. Jadi seperti itu agar produktivitas produksi itu meningkat dengan baik. Nah, selanjutnya adalah konsumsi energi yang lebih tinggi. Nah, untuk mendinginkan mold atau mendinginkan produk itu perlu energi yang lebih. Nah, maka dari itu kalau energi lebih sama dengan mengeluarkan biaya yang lebih juga untuk pabrik. Nah, itu tidak apa ya, berlangsung buruk lah bagi jalannya kehidupan pabrik. Nah, selanjutnya adalah kerusakan mold. Nah, dalam proses plastik injeksi ketika injeksi dilakukan itu menyebabkan tekanan yang luar biasa, yang pasti tekanan yang luar biasa dan panas yang juga besar pastinya karena itu ada lelehan plastik di sana. Nah, kalau tanpa adanya cooling system maka kerusakan mold itu pasti terjadi. Nah, itu juga bisa mengakibatkan umur dari mesin moldingnya, terus perawatannya itu akan membengkak biayanya. Nah, maka dari itu dengan adanya cooling system kita dapat menghindarkan kerusakan mold itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah tegangan, stres yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau tanpa ada cooling system, maka tegangan tadi itu dapat menjadi lebih tinggi. Nah, cooling system hadir untuk menetralkan suhu yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya cooling system, moldnya itu dapat lifetime yang lebih panjang dan perawatannya yang lebih mudah. Baik, semoga terjawab. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Ziljian Nurandalani. Kepada Ziljian dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar. Baik, terima kasih kepada Ali. Di sini saya akan jawab pertanyaan dari Arif Mursyid, yaitu apakah dalam mall terdapat sistem pendinginan dan apa pengaruhnya terhadap produk. Jadi sesuai dari Aldi yang tadi sudah dijelaskan, pada mall ada sistem pendinginan. Ya, jadi sistem pendinginan pada mold ini biasanya disebut water chiller. Tanpa water chiller yang efektif, cetakan dapat menjadi terlalu panas, yang menyebabkan cacat produk dan waktu siklus yang berkurang, bahkan kerusakan pada peralatan. Dengan sistem pendingin yang tepat, produsen dapat memperoleh banyak manfaat, termasuk peningkatan kualitas produk, peningkatan produktivitas, dan pengurangan biaya pemeliharaan. Untuk pengaruh terhadap produknya sendiri ini, yang pertama dapat menyebabkan cacat produk karena mold yang terlalu panas. Mungkin tadi sudah dijelaskan, cacat produk yang biasanya dihasilkan dari sistem pendinginan yang tidak maksimal itu ada wear page atau menghasilkan produk yang bengkok atau melengkung, ada sink mark, pendinginan yang tidak merata yang menyebabkan cekungan di permukaan produk, ada bubbles atau gelembung udara karena suhu yang terlalu tinggi dan pendinginan yang tidak merata. Yang kedua, itu mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Dan yang ketiga itu memperpanjang waktu siklus produksi karena banyaknya produk yang cacat pada saat proses injeksi. Dapat dilanjut, Aldi? Yang kedua ada pertanyaan dari Adinda, yaitu apa saja potensi masalah yang dapat timbul dari sistem ejector yang tidak dirancang dengan baik. Sebelumnya sudah dijelaskan, sistem ejector mold ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses injeksi. Jadi, ejector ini merupakan komponen mold yang berfungsi untuk membantu mengeluarkan produk dari cetakan. Akan tetapi ketika proses injeksi berlangsung, ejector juga dapat berfungsi sebagai bagian dari kaki yang
menahan tekanan dari material plastik ketika memasuki rongga cetakan. Jadi, jika sistem ejektor tidak dirancang dengan baik dalam proses plastik injeksi ini, dapat menimbulkan berbagai macam masalah yang dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan dan efisiensi produksi. Yang pertama, produk bisa tertekuk atau berubah bentuk saat dikeluarkan. Yang kedua, ejektor yang tidak ditempatkan dengan tepat dapat meninggalkan bekas pada permukaan produk. Dan yang ketiga, ada produk bisa patah atau retak jika ejektor memberikan tekanan berlebihan pada area tertentu. Dan yang terakhir, kesulitan dalam mengeluarkan produk dari cetakan bisa memperpanjang waktu siklus produksi. Jadi sistem ejector ini merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan ketika proses injeksi berlangsung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, akan saya kembalikan kepada Aldi. Baik, terima kasih Ziljian sudah menjawab pertanyaan ketiga dan keempat. Selanjutnya adalah Hisrafi yang akan menjawab pertanyaan kelima dan keenam. Pada Hisrafi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bani Akmal Darendra dengan pertanyaan apakah venting dalam sebuah mold sangat diperlukan? Apa pengaruhnya? Bisa di next untuk jawabannya. Untuk jawabannya sendiri yaitu venting pada mold injeksi venting pada mold plastik injeksi adalah proses di mana udara yang terperangkap dalam cetakan saat plastik cair dikeluarkan. Pentingnya ada venting venting pada mold dikarenakan venting membantu mengeluarkan udara dari dalam cetakan saat plastik cair yang sudah disuntikan. Terus yang kedua yaitu venting membantu mengurangi kemungkinan cacat seperti pitting, silver streak, atau silver lines pada permukaan produk. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi produksi yang mengurangi kemungkinan cacat dan memastikan pengisian cetakan yang optimal. Bisa di next. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Fahriasa Hasbi dengan pertanyaan dari semua jenis mold yang disebutkan, jenis mold apa yang sering digunakan dalam dunia industri dan yang menyebabkan mold tersebut sering digunakan. Bisa di next untuk slide-nya. Dalam dunia industri, jenis mold yang paling sering digunakan adalah standar mold atau biasa disebut cetakan standar dan triplet mold atau bahasa Indonesianya yaitu cetakan tiga plat. Berikut alasan mengapa kedua jenis mold ini sangat sering dipakai di dunia industri. Kita mulai dari standar standar mold yaitu kesederhanaan dan fleksibilitas. Dengan desain yang sederhana ini, memiliki desain yang relatif sederhana, membuatnya mudah diproduksi dan digunakan. Yang kedua yaitu fleksibilitas dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dan jenis produk yang berbeda. Nah, untuk tujuan yang kedua yaitu biaya yang lebih rendah. Biaya pembuatannya, cetakan standar biasanya lebih rendah dibandingkan jenis cetakan yang lebih kompleks. Untuk perawatannya, desainnya yang sederhana, cetakan standar lebih mudah dirawat dan diperbaiki. Yang ketiga yaitu ketersediaannya. Ketersediaan materialnya dan komponen untuk cetakan standar lebih mudah didapatkan, mempercepat proses produksinya. Baik, untuk yang triplate mold atau cetakan tiga plat yang saya jelaskan yaitu yang pertama yaitu kemampuan membuat komponen dengan runner yang terpisah. Penghilangan runner triplate mold memisahkan runner saluran aliran plastik dari komponen akhir menghasilkan produk yang lebih rapi tanpa perlu proses tambahan untuk memotong runner. Penghematan material dapat mengurangi limbah material karena runner dapat dihilangkan secara otomatis. Untuk yang kedua, mengapa menggunakan triplet mold yaitu desain yang kompleks. Kemampuan multi kavitasi dapat menghasilkan beberapa komponen sekaligus dalam satu siklus meningkatkan efisiensi produksi. Untuk pengisian yang lebih baik, membantu memastikan pengisian material yang lebih baik dan merata, terutama komponen yang geometri dan yang agak kompleks dan maupun yang kompleks. Baik, ya.
Untuk selanjutnya yaitu mengapa standar mode dan triple mode sering digunakan yaitu kesesuaian dengan berbagai aplikasi. Kedua, cetakan ini cocok untuk berbagai jenis industri mulai dari barang konsumen hingga komponen teknis. Yang kedua yaitu efisiensi, biaya, dan waktu. Standar mall memberikan solusi yang lebih hemat biaya untuk produksi dalam jumlah kecil hingga menengah. Sedangkan untuk triple mode sangat efisi, sangat efisien untuk sangat efisien untuk produksi massal dengan detail yang kompleks. Kualitas dan konsistensi produknya mampu menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan konsistensi yang baik, yang sangat penting dalam produksi industri. Dengan demikian, standar mold dan triple mold adalah jenis cetakan yang paling sering digunakan dalam industri karena kesederhanaannya, fleksibilitas, efisiensi biaya, dan kemampuan untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan detail yang kompleks. Baik, saya akan kembalikan ke rekan saya yaitu Aldi. Baik, terima kasih kepada Hisrafi yang sudah menjawab pertanyaan 5 dan 6. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dapat puas dan eh, ingin menambah pengetahuan yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, mungkin itu saja pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Hisrafi dan Siljan, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom pada kali ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Nei. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan informasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.